Audio Jungle. Audio Jungle. Unsur dari kepramukaan tadi ada 3, yaitu kebangsaan, karakter, dan keterampilan atau percakapan. Di sini untuk 3 tahun yang ke depan kita akan mengadakan musida. Jadi musida itu musyawarah di Dewan Panitia. Untuk di musida itu kita lakukan kurang lebih 1 hari atau 2 hari bila cukup. Di musida nanti kita akan melaksanakan yang namanya rapat pleno untuk menstruktur atau menyepakati peraturan-peraturan untuk 3 tahun ke depan di tingkatan Panitia seperti itu. Dan nanti di akhir rapat itu kita akan melaksanakan yang namanya pembentukan ketua. Kalau sudah terbentuk ketua di acara musida itu, kita akan melaksanakan yang namanya rapat kerja. Kalau sudah terbentuk ketuanya, di rapat kerja kita akan membentuk yang namanya program kerja yang akan apa saja yang akan terlaksana. Di sela-sela rapat kerja itu kita juga akan melaksanakan yang namanya triwulan. Triwulan itu untuk menjaga kekompakan yang ada di anggota itu. Dia dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu kita laksanakan nanti sesuai kesepakatan teman-teman. Setelah itu di rapat kerja itu juga diadakan yang namanya OPETRA atau orientasi penerimaan anggota. Itu untuk apa? Untuk agar anggota pelaksana itu tidak putus atau selalu yang namanya ada terusnya seperti itu. Nah, di OPETRA itu kalau di acara biasanya kita juga mengadakan yang namanya perkemahan. Perkemahan kurang lebih 3 hari 2 malam. Dan di sela-sela perkemahan itu kita melaksanakan yang namanya nanti ada materinya biasanya ada wawasan kebangsaan, ada kesehatan juga ada, terus yang terakhir nanti ada observasi juga, ya bagus seperti itu. Kalau sudah melaksanakan OPETRA itu di akhir malamnya kita juga melaksanakan yang namanya janji pramuka agar anggota-anggota itu setia kepada pramukanya seperti itu. Terus yang terakhir nanti setelah melaksanakan OPETRA kita melaksanakan tindak lanjut atau pelatihan. Untuk pelatihannya sendiri kita lakukan di 2 tempat, ada di ruangan. Di ruangan kita nanti membahas terkait tentang materinya, dan ada juga kegiatan di luar lapangan. Jadi kalau di luar lapangan kita melakukan prakteknya seperti itu. Cukup Pak? Tentang transformasi kepemimpinan. Kalau untuk transformasi itu merupakan pemimpinan yang mampu memberikan perubahan. Gimana caranya memberikan perubahan? Ya, melewati musibah itu Pak. Melalui musibah itu nanti kita kan tadi sudah dijelaskan akan membuat rapat dan pleno-pleno yang sudah ditetapkan tadi, yang intinya sesuai jalurnya gitu. Oke, bagus, tepuk tangan. Artinya kami akan membahas tentang program rangka kami RK11 selama 3 tahun ke depan. Jadi selama kita membuat program, kita juga harus ada program mingguan, bulanan, bahkan triwulan, bahkan tahunan. Jadi kami sudah mulai rinci dari nol, yaitu adalah broker mingguan. Jadi setiap minggu kakak kami akan mengadakan latihan di hari Sabtu atau hari Ahad. Itu adalah broker kita selama mingguan. Kemudian broker bulanan kita akan mengadakan 1 rapat dan juga evaluasi. Gunanya apa kakak? Dalam 1 bulan kita akan melaksanakan evaluasi. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada kakak-kakak itu akan menjadi bahan evaluasi kepada kita semua. Nah, kemudian kegiatan triwulan. Jadi triwulan 3 bulan sekali kita akan mengadakan anjang sana ke raca-raca lain. Jadi biar kita kan anak muda, kalau kita di kampus terus pasti dia akan bosen. Maka dari itu kami mencari inspirasi
kita berkunjung atau latihan gabungan ke raka-raka lain. Dan juga kami bisa kolaborasi, kalau di Bojonegoro ada saka-saka, kita bisa kolaborasi dengan saka. Jadi kita ajak sana ke saka, ke raka, bahkan kita bisa membuat kegiatan yang namanya praktek mengemudi atau pembuatan SIM. Banyak kakak-kakak itu yang belum mempunyai SIM. Maka dari itu kita bersama dengan Saka Bayangkara dan juga Bapak Polisi. Kemudian kegiatan tahunan, kegiatan tahunan dan juga arisan. Jadi selama 3 bulan sekali di Raka 11 ada arisan. Nah, arisan itu apa gunanya, Kak? Jadi arisan ini sesungguhnya selain kita evaluasi di ruangan di kampus, kita juga arisan di rumah raka-raka atau teman-teman kita. Nah, manfaatnya apa, Kak? Biar Bapak orang tua tahu, bahwasanya temanku ini sifatnya gini, kalau di rumah gini. Jadi orang tua tuh nyaman. Pasti kalau dia jalan pasti sama anak ini. Dan anak ini pasti pernah ke rumahku, jadi nyaman, rasa nyaman. Itu adalah arisan. Nah, kemudian kita tahu kami akan bis Maulidia dan Opetra. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan ulang tahun raka kami dan juga Petra. Nah, adik-adik kakak, bahwasanya Kak, kok nggak ada jalan-jalan, nggak ada halnya? Ini ada. Bahwasanya di Petra ini kita akan mengadakan di suatu tempat. Kayak contoh tadi kan, kita bisa ke gunung, ya kan? Kita ke gunung, intinya yang mencari beberapa tempat yang belum pernah kita kunjungi. Dan juga kepemimpinan aktif itu adalah kepemimpinan perubahan zaman. Jadi bagaimana caranya, Kak? Bahwasanya masa muda kita adalah masa emas bagi masa depan. Jadi kalau kita berhenti saja, kita akan ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti arus aliran air. Ya, bagaimana zaman itu maju, baik kita harus ikut maju. Apalagi akan contoh, banyak anak pramuka itu yang malas dengan pramuka. Nah, caranya gimana? Contoh anak laki-laki, kita buatkan game, contoh game lomba Mobile Legends. Nah, kita buatkan game langsung kita ke layar lebar. Saya maksudnya semua anak muda kakak se-Bojonegoro. Nah, di sela-sela itu baru kita ada materi tentang pramuka. Bahwasanya pramuka itu enggak hanya di lapangan tepuk gaya, tetapi pramuka itu adalah segalanya, termasuk itu juga. Itu adalah hal menarik atau sebuah perubahan zaman. Kalau kakak-kakak sekarang kita suruh materi, hari ini harus materi A, materi B, saya yakin 100% kakak akan males dan akan pulang. Tuh, sekian dari kakak, dari teman-teman Raka 11. Kurang lebihnya maksudnya ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi wawasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kelompok 1 akan membacakan program kerja kita selama 3 tahun. Kalau kita ribet. Nah, program kerja mereka kita selama 3 tahun itu ada yang pertama, yang paling berdasar dulu Bapak, mengaktifkan latihan mereka dan rencana setiap 2 minggu sekali. Yang kedua ada melaksanakan temu rencana pada 3 bulan sekali dengan anggota. Yang ketiga ada CEM. Nah, dalam kepemimpinan transformasi ini dari kelompok melihat satu, yaitu mengaktifkan latihan mereka dan rencana setiap 2 minggu sekali. Karena apa? Dalam kepemimpinan transformasi ini kita membutuhkan perubahan. Nah, yang kita rubah itu mulai dari awal dulu. Kalau kita nggak latihan rutin, kita tidak akan menumbuhkan sebuah kekeluargaan dan kekompakan. Jadi kita harus mempunyai perubahan seperti ini. Seperti contoh, ketika kita melakukan rutinan latihan, mereka berencana, kita kurang aktif, kita itu akan berusaha mengaktifkan kembali. Karena dengan latihan tersebut tidak aktif ataupun kurang aktif, kita tidak akan dapat menumbuhkan kekompakan serta kita tidak akan menimbulkan perubahan. Dan cara kita untuk mengaktifkan hal tersebut
adalah mengemas kegiatan tersebut menjadi kegiatan yang lebih menyenangkan lagi. Sehingga pada pertemuan itu, pada kegiatan temu rencana itu selama 2 minggu sekali itu tidak membosankan. Seperti pengumpulan reka jurnalistik, reka protokoler, reka tata muda, reka public speaking dan fotografi, kita menggunakan teknik yang berbeda lagi. Kita menggunakan jenis-jenis kegiatan yang berbeda lagi. Karena dengan jenis yang berbeda itu kita akan menumbuhkan rasa kepo. Oh, besok waktunya latihan protokoler. Apa sih protokoler itu? Kita akan menimbulkan sebuah kekepoan. Jadi dengan kekepoan itu dan dengan keinginan, nanti adik-adik kita pun juga akan merasa, oh ayo ikut besok acaranya apa lagi ya, minggu kedepannya lagi, oh besok latihan fotografi, oh gimana. Dia itu merasa kepo. Jadi kalau dia sudah merasa kepo, dia akan mengikuti dan mengikutinya itu pun secara rutin. Jadi menurut kita dari kelompok 1 untuk mewujudkan kepemimpinan transformasi ini, kita merubah dari dasarnya dulu. Mulai dari latihan rutinan, terus temu rencana, itu kita rutinkan dulu. Kalau hal tersebut sudah rutin, insya Allah nanti acara-acara yang lebih besar lagi akan terlaksana. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, tentang mengapa gerakan pramuka disukai oleh 180 negara. Karena untuk menjadi negara maju, tentunya mustahil jika hanya 1, 2 atau sedikit oknum yang ikut campur di dalamnya. Mustahil. Karena untuk menjadi negara maju tentunya harus banyak orang yang bersatu. Nah, di pramuka kita diajarkan untuk menjadi satu kesatuan, satu tujuan dalam pramuka. Oleh karena itu pramuka disukai oleh 180 negara. Yang kedua, apa yang harus dilakukan Pandika dalam 3 tahun ke depan? Ya, yang pertama, kita membentuk struktur. Yang kedua, menciptakan kultur. Nah, kultur sendiri. Yang pertama, kita kemah. Terus gitu. Yang kedua, senam. Bakti sosial. Ya. Yang keempat, liburan. Ya. 4 program ini telah kita sesuaikan dengan tujuan akhir pramuka. Ada healthy, senam, handicraft, kemah dan studi tour, helpful, bakti sosial, dan happiness, liburan. Nah, yang ketiga, menemukan figur. Nah, dengan cara melakukan seminar kepemimpinan. Yang terakhir, melengkapi fitur. Nah, fitur seperti fasilitas dan sebagainya. Dan terakhir, di mana kepemimpinan transnasional dipakai dalam organisasi kepramukaan. Sekian dari kami, berada salah maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.